berbincang santai dan mendengarkan materi dari narasumber yang akan kita dengar pada hari ini mengenai tentang cyber war, cyber defense, dan program Departemen Pertahanan RI mengenai cyber defense. Pertama-tama, narasumber pertama yaitu Anissa Maharani tentang cyber war yang Anissa ketahui seperti apa. Ya, mangga dipersilahkan Anissa. Baik, pertama-tama kita berbicara mengenai definisi cyber war, yang dimana merupakan perang yang sudah menggunakan jaringan komputer dan internet atau ranah cyber atau cyberspace dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi lawan. WWW atau World Wide Web juga menggunakan fasilitas yang mengacu untuk pada perang cyber yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk saling bersaing dan menguasai, mengganggu, menghentikan komunikasi, dan bahkan merubah arus informasi dan isi serta berbagai tindakan lain yang dapat merugikan dan menghancurkan lawan yang dilakukan di dunia maya. Tujuan dari cyber war ini adalah untuk mencuri identitas dan data negara atau sumber daya informasi, pembajakan akun, kasus penyebaran virus yang disisipkan di dalam file dan website, serta kode-kode penting, fitnah, pencemaran nama baik, atau penistaan, eksploitasi sistem mata-mata, atau melumpuhkan sistem secara keseluruhan maupun sebagian dari negara musuh. Dan jenis cyber war yang biasanya kita ketahui adalah hacking, phishing, kebocoran data, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi seperti itu cyber war yang telah dikemukakan oleh Anissa Maharani. Cyber war yang merupakan jaringan yang biasanya disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan lawan atau pesaing, dilakukan di media sosial dan biasa diakses atau memanfaatkan menggunakan teknologi komputer dan internet, dan dapat diakses secara mudah untuk para pengguna cyber war tersebut. Apakah begitu, Anissa? Cyber war pun memiliki bentuk yang sudah terjadi di sekitar kita, seperti penyebaran pornografi lewat channel online, scamming atau penipuan dengan cara online, menyebarkan propaganda di internet dalam bentuk artikel, dan juga judi online atau game ketangkasan online yang dipadu dengan judi di dunia nyata. Cyber war ini merambah dunia seperti yang telah terjadi pada tahun 2010. Iran terdapat virus komputer yang bernama Stuxnet dengan cara masuk ke dalam sistem dan tidak ditemukan dalam waktu lama dan melakukan perubahan secara perlahan tanpa menimbulkan kegagalan sistem. Dan cyber war pun telah menyerang Indonesia, yaitu dampak skandal penyadapan Presiden RI oleh pemerintah Australia terhadap dunia maya, terbongkarnya kasus penyadapan Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah menteri, saling serang antara hacker Indonesia dengan Australia. Australia menyerang sejumlah situs seperti Garuda Indonesia. Baik, berarti dampak yang dilakukan oleh penyadap atau para pelaku cyber war ini sangat berbahaya sekali ya, karena sangat merugikan bagi korban yang terdampak cyber war tersebut. Ya, layaknya seperti virus yang berada di tubuh manusia, betul? Yang tiba-tiba menyerang dan membunuh secara tidak langsung. Oke, selanjutnya untuk cyber defense, kepada Teh Mary, dipersilahkan menurut Teh Mary itu cyber defense seperti apa sih? Baik, dari yang saya tahu, cyber defense atau cyber security ini suatu aktivitas yang dilakukan agar dapat melindungi suatu sistem komputer terhadap berbagai serangan atau akses yang ilegal. Konsep dari cyber defense ini mampu membangun sistem pertahanan semesta yang melibatkan suatu warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman cyber. Nah, kalau menurut pendapat Mary sendiri, mengenai cyber defense ini seperti apa?
Menurut saya di Indonesia masih kekurangan bakat cyber defense dan itu dapat menimbulkan masalah yang sangat nyata dalam industri strategis, pertahanan, kesatuan bangsa dan bisnis. Karena kekuatan sumber daya manusia sama pentingnya dengan kekuatan teknologi itu sendiri yang akan terus berkembang setiap tahun tanpa batas dalam dunia industri baik perbankan, telkom, dan instansi pemerintah. Hampir seluruh negara di dunia telah memakai teknologi sebagai basis aktivitas kinerja kerjanya. Oke, baik ya. Betul sekali bahwa di Indonesia itu masih kekurangan bakat yang masyarakat tuh belum tahu mengenai security defense tersebut dan yang akan berpengaruh terhadap kekuatan sumber daya manusia dan kekuatan teknologi sekarang. Untuk solusinya sendiri, apakah ada tidak, Mary? Jadi solusi untuk menyikapi dan menanggulangi kekurangan tenaga cyber defense ini dilakukan dengan terobosan supaya tidak terjadi ketimpangan antara majunya teknologi informatika dengan sumber daya manusia atau pengawasan khusus di bidang IT. Seperti PT Sinesis dapat melahirkan inovasi baru dengan gagasan program Bomb to Control yang bekerjasama dengan Kementerian Informatika dan Telekomunikasi Indonesia dalam mengaplikasikan dan menjalankan program tersebut untuk masyarakat luas. Baik, jadi itulah yang telah dikemukakan oleh Mary tentang cyber defense atau cyber security yang ada di lingkungan teknologi kita sekarang. Nah, yang terakhir ini ada Adia sebagai narasumber mengenai program Departemen Pertahanan RI tentang cyber defense dan kasus Thanos ya yang pernah ramai diperbincangkan yang menyerang kementerian dan lembaga pemerintahan Indonesia. Dipersilakan Adia untuk mengungkapkan pendapatnya. Baik, yang pertama itu ada program Departemen Pertahanan RI tentang Cyber Defense. Di Indonesia, Kementerian Pertahanan menyikapi perang dunia maya ini dengan aktif menggelar seminar maupun lokakarya yang melibatkan kementerian, perguruan tinggi, pakar, dan pihak lainnya untuk merumuskan sistem teknologi informasi terpadu dalam menghadapi perang teknologi informasi melalui dunia maya. Dan pada tahun 2012 pun, Menteri Pertahanan Indonesia juga telah membentuk tim. Oke, jadi ternyata tanpa kita tahu, Kementerian Pertahanan Indonesia sudah membentuk tim ya, demi keamanan negara kita, bahkan dunia pun pasti memiliki tim ya. Kalau boleh tahu nih, kapan tim itu terbentuk dan siapa saja sih anggota tergabung dalam tim tersebut? Pada tanggal 23 Oktober 2012, Menteri Pertahanan telah membentuk tim kerja pertahanan dunia yang diketuai oleh Dirjen Pothan Kemhan dan beranggotakan unit terkait pada satuan kerja Kementerian Pertahanan serta narasumber dari kementerian, perguruan tinggi, para pakar maupun tokoh masyarakat dunia maya. Tim kerja ini secara garis besar bertugas merumuskan roadmap strategi nasional pertahanan negara yang berkaitan dengan ancaman dunia maya, serta menyiapkan pembentukan organisasi pertahanan dunia maya berskala nasional atau National Cyber Defense. Serangan melalui dunia maya tanpa harus menghadirkan kekuatan militer secara fisik di negara lawan telah menjadi tren baru dalam perang modern di abad 21. Karenanya, Indonesia harus segera mempersiapkan kekuatan cyber army atau prajurit cyber yang terdiri dari individu-individu terampil serta ahli dalam cyber warfare, yang dituangkan dalam konsep pembangunan National Cyber Defense sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang informasi. Wow, hebat ya. Jadi Indonesia itu nggak kalah sama luar negeri gitu ya. Jadi Kementerian Pertahanan kita ini jadi udah kayak sekelas dunia lah gitu ya.
Jadi kesimpulannya tentang program Departemen Pertahanan RI tentang cyber defense itu sendiri, tim yang kerja terdiri dari kekuatan cyber army yang terdiri dari individu-individu terampil serta ahli dalam bidang warfare tersebut akan menjadi garda terdepan dalam perang informasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Thanos yang menyerang pertahanan RI itu. Gimana cerita singkatnya? Boleh diceritakan, Adia? Boleh banget. Belum lama ini emang terjadi pertasan pada 10 kementerian dan lembaga pemerintahan Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara. Serangan ini dilakukan oleh Mustang Panda Group, peretas berasal dari Cina menggunakan private ransomware bernama Thanos. Pertasan ini langsung dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam upaya menghadapi situasi yang menghangat di Laut Cina Selatan. Tapi menurut pakar keamanan siber menjelaskan kebenaran informasi belum dikonfirmasi. Dilihat dari belum adanya bukti peretasan seperti data adanya upaya defense, juga 10 kementerian yang mana belum jelas divisi apa saja yang terkena dampaknya. Jadi belum bisa disimpulkan kasus ini adalah peretasan, juga motif hacking karena belum ada bukti jelas untuk ekonomi maupun popularitas. Pada tahun 2020 juga pernah ada isu serupa terhadap Kemenlu dan beberapa BUMN. Saat itu ada warning dari Australia bahwa email salah satu diplomat kita mengirimkan malware ke email salah satu pejabat di Australia Barat. Juga email dari diplomat kita juga sudah diambil alih oleh peretas yang diperkirakan kelompok Nikon asal Tiongkok. Jadi tidak ada habisnya ya. Satu masalah selesai, pasti ada datang lagi. Kira-kira ada tidak ya cara perlindungan yang akan kita lakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Pasti ada. Cara perlindungan yang harus kita punya yaitu lakukan security assessment di sistemnya masing-masing, perkuat pertahanannya, upgrade SDM-nya, dan buat tata kelola pengamanan cyber yang baik di institusinya masing-masing juga. Dia lakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki, serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi honeypot di mana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap dalam sistem honeypot ini sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya. Perlu juga memasang sensor cyber threats intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Lalu terakhir dan yang paling penting, membuat tata kelola pengamanan cyber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada. Oke, jadi cyber atau pertahanan Indonesia di bidang teknologi ini emang harus apa ya, sebutnya harus lebih dipertahankan, lebih dibaikkan lagi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu penjebolan data dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab nih. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang apa yang telah dikemukakan oleh para narasumber kita. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Maaf, saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apriani. Mengenai cyber war yang tadi sudah dijelaskan adalah tentang penyalahgunaan dalam dunia digital, terutama di internet. Nah, apa saja sih kerugian dan keuntungan dari cyber war tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Apriani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kerugian dari cyberwar ini adalah seluruh pengguna internet di dunia mendapatkan dampak dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku seperti peretasan data atau juga disebut hacking.
menimbulkan kegagalan sistem, dan lain-lain. Sedangkan keuntungannya bisa kita ketahui tidak ada keuntungan bagi korban dan hanya ada keuntungan bagi pelaku. Seperti setelah peretasan data oleh pelaku, maka sang pelaku melakukan penyebaran secara sembarang yang dapat merugikan si korban tersebut. Oke, baik. Apakah cukup, Apriani, atas jawabannya? Baik, sudah cukup. Terima kasih Anissa atas jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Maaf sebelumnya, perkenalkan saya Trinita Arianti, izin bertanya. Masih mengenai cyber war ini, menurut narasumber dampak seperti apa sih dan dimulai dari usia berapa masyarakat itu dapat terjerumus ke dalam cyber war tersebut? Terima kasih. Oke, untuk narasumber, dipersilakan. Saya izin menjawab ya. Menurut saya, dampak yang terjadi sangatlah besar. Selain bisa mendapatkan hukuman yang berat, cyberwar juga bisa membuat pribadi seseorang itu menjadi tidak baik, seperti emosian, tidak sopan, kasar, bahkan bisa melakukan kekerasan pada kehidupan aslinya. Untuk pada usia berapanya, saat ini orang-orang yang mengikuti cyberwar itu tidak mengenal usia ya. Jikalau orang itu sudah mengenal handphone atau sudah memakai media sosial, orang itu bisa saja mengikuti cyberwar tersebut. Oke, baik. Apakah cukup untuk jawabannya? Ya cukup. Terima kasih Adia atas jawabannya. Masih ada sesi tanya jawab nih. Siapa nih yang mau bertanya? Persilahkan. Maaf. Perkenalkan, nama saya Nurdwi Oktaviani. Izin bertanya mengenai solusi untuk menyikapi dan menanggulangi cybersecurity di Indonesia. PT Synesis membentuk program Bound to Control. Nah, program Bound to Control ini itu termasuk apa saja sih? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Dan dipersilakan untuk narasumber. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurdwi. Jadi, Born to Control itu adalah program pencarian bakat cyber defense di Indonesia dengan tujuan menjaring minimal 2.000 bakat sumber daya manusia di dalam cyber defense untuk tahun 2017. Program ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sumber daya manusia yang ada agar dapat mengatasi permasalahan kemajuan teknologi informatika saat ini. Sekian. Oke, jawaban yang sangat impresif ya. Apakah cukup untuk jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Mary. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya pembahasan hari ini mengenai tentang cyber war, cyber defense, dan program pertahanan di pemerintahan RI tentang cyber defense ini. Terima kasih kepada narasumber hadirin yang telah mengikuti acara kita hari ini. Sebelum ditutup, saya memiliki pantun nih, guys. Ambil pisau, buka ketupat, sayur lodeh, boleh dicampurkan. Kalau ada ilmu yang kami sampaikan, boleh untuk diamalkan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.